Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Oleh anugerahnya kita boleh menikmati, kita boleh mengalami kebaikannya, kita boleh menikmati dan mengalami perkenanannya, sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu meyakini pertolongan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan, meyakini pertolongan Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4, ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, setiap kita tentunya mengharapkan pertolongan dari Tuhan di tengah-tengah setiap persoalan, di tengah-tengah setiap masalah, di tengah-tengah setiap kesulitan, kesukaran yang kita hadapi di dalam hidup ini. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bersama-sama, kita memperhatikan bersama-sama bahwa ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita harus meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, bagaimana keyakinan di dalam hidup ini dari hal pertolongan Tuhan di dalam hidup ini ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan hidup ini? Nah, yang pertama, hal pertama yang harus kita mengerti yaitu bahwa kita punya imam besar yang yang juga merasakan apa yang kita alami. Di dalam firman Tuhan dengan jelas di dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dikatakan sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi ini yang harus merupakan sebuah keyakinan di dalam hidup kita. Ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, persoalan hidup ini, mari yakini bahwa ada imam besar kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah mengalami pergumulan, dia sudah mengalami penderitaan, dia sudah merasakan. Itu sebabnya imam besar kita ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dia dapat menolong saudara dan saya yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami persoalan di dalam hidup ini. Dia sudah merasakan betapa beratnya beban, penderitaan yang dia tanggung karena saudara dan saya.
Maka percayalah bahwa ketika kita mengalami persoalan dan pergumulan hidup ini, yakinlah bahwa Dia, Imam Besar Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, akan menolong setiap kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terus mengalami penderitaan. Dia tidak akan membiarkan kita terus mengalami pergumulan masalah di dalam hidup ini. Tetapi Dia akan memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pagi hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yakinilah yang pertama dari hal pertolongan Tuhan di dalam hidup kita ketika kita punya masalah dan pergumulan, yaitu yang pertama, karena kita punya imam besar agung yang melintasi segala langit ini. Dia sudah merasakan penderitaan, pergumulan, sehingga Dia akan menolong saudara dan saya yang mengalami penderitaan dan pergumulan di dalam hidup ini. Nah, yang kedua, alasan yang kedua kita perlu meyakini pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Alasan yang kedua, karena kita datang kepada Tuhan yang memiliki takhta kasih karunia. Sekali lagi, yang kedua, karena kita datang kepada Tuhan yang memiliki takhta kasih karunia. Di dalam ayat yang ke-16 dengan jelas di sana dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang kedua, karena apa? Kita datang kepada sebuah takhta yang disebut dengan takhta kasih karunia. Nah, kita meyakini dan kita perlu mengerti bahwa ketika kita datang kepada takhta kasih karunia, maka di sana ada kasih karunia yang akan kita dapatkan, ada kemurahan, ada anugerah yang akan kita terima ketika kita punya pergumulan dan masalah di dalam hidup ini. Datang kepada takhta kasih karunia untuk menerima rahmat-Nya, menerima kasih karunia-Nya, menerima pertolongan-pertolongannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat kekasih, mari kita mau belajar bahwa kita datang kepada takhta kasih karunia. Di dalam terjemahan lain disebut dengan takhta di mana kita menerima belas kasihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih, kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Itu sebabnya yakinlah di dalam hidup ini, apapun keadaan yang sedang kita hadapi dalam pergumulan-pergumulan hidup ini, yakinlah ketika kita datang kepada Tuhan yang punya takhta kasih karunia, maka kita akan menerima rahmat-Nya, menerima belas kasihan-Nya, menerima anugerah-Nya, menerima pertolongan-pertolongan-Nya sesuai dengan waktunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah ragu dari pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Apapun keadaan, apapun kondisi dan situasi, jangan pernah ragu. Karena apa? Kita yakin bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, yang pertama tadi, Tuhan adalah Imam Besar Agung yang sudah merasakan bagaimana bebannya berat, menghadapi beban yang berat di dalam hidup ini, sehingga Dia akan menolong kita. Dan yang kedua, karena kita datang kepada Allah yang punya takhta kasih karunia, yang di dalamnya kita akan menerima rahmat, menerima anugerah, menerima kemurahan, menerima belas kasihan, menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu Engkau boleh membawa kami meyakini bahwa ada pertolongan di dalam kehidupan setiap kami ketika kami datang kepada Engkau Tuhan. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dan mata pencaharian kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.